Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Terdiri dari beberapa kabupaten, salah satunya Kabupaten Morowali Utara. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Morowali, di mana tersimpan banyak keindahan pesona alam, mulai dari pegunungan hingga lautan. Morowali Utara termasuk kategori tempat yang masih terpencil dan minim penduduknya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak ditemukan perhutanan. Meskipun demikian, pendidikan tetaplah utama. Di sebuah desa yang berada di Morowali Utara, tepatnya Desa Malino, Kecamatan Soyojaya, berdiri kokoh sebuah lembaga pendidikan SMPN 1 Soyojaya. Berdiri sejak tahun 2014 dan diresmikan tahun 2015. Saat ini, SMPN 1 Soyojaya telah melahirkan banyak alumni dan tidak sedikit yang sudah terserap dalam dunia pekerjaan yang baik. Bapak Raden Hari Kuncoro sebagai kepala sekolah yang kebetulan baru menjabat kurang lebih 2 tahun. SMPN 1 Soyojaya sudah menerapkan kurikulum 2013 dan kini telah mencetak nilai akreditasi B. Video ini adalah tugas mata kuliah supervisi pendidikan yang diberikan oleh dosen Bapak Tasdin Tahrim SPD MPD, di mana tujuannya adalah untuk mewawancarai pihak sekolah, tentunya berkenaan dengan supervisi pendidikan. Dalam kesempatan ini, saya Asmayanti, mahasiswi IAIN Palopo, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6, memilih SMPN 1 Soyojaya sebagai target penyelesaian tugas tersebut. Sebelumnya saya terima kasih karena Bapak sudah bersedia menjadi narasumber saya. Perkenalkan, saya Asmayanti dari mahasiswi IAIN Palopo, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, tujuan saya ke sini mau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan supervisi pendidikan, khususnya di sekolah ini, SMPN 1 Soyojaya. Iya. Oke Pak, sebelumnya Bapak atas nama siapa? Ya, saya atas nama Pak Yemison Namang, ya, di sekolah selaku bidang akademik. Bapak Yemison. Ya. Bidang akademik, sekaligus sebagai guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN. Ya, Bapak Yemison di sini sudah berapa lama mengabdi? Mengabdi dari tahun 2005, ya, sekarang sudah mencapai 15 tahun. 15 tahun. Oke. Kira-kira selama Bapak mengabdi di sekolah ini, sudah berapa kali Bapak menemukan tim supervisi datang? Ya, kalau selama di sekolah ini untuk tim supervisi yang dari pengawas kabupaten itu ada 1 kali. Kalau untuk dari kepala sekolah itu 4 kali. Jadi sudah sebanyak 5 kali. Ini Pak, apakah ada perbedaan ketika tim supervisi mau datang ke sekolah sama tidak? Perbedaan dalam hal persiapannya, pengelolaannya? Ya, perbedaan pertama itu masalah kesiapan administrasi mengajar, khususnya untuk silabus dan RPP. Kalau silabus ya memang itu ada, hanya RPP yang seringkali persiapannya kurang matang. Untuk ketika belum datangnya tim supervisi. Ya, tetapi kalau sudah ada tim supervisi, ya kita pasti mempersiapkannya dengan matang sehingga ketika pengelolaan pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Sejauh ini Pak, menurut Bapak apakah ada pengaruhnya kedatangan tim supervisi ini ke sekolah ini dengan peningkatan mutu pendidikan? Untuk pengaruh supervisi terhadap kemajuan
dan peningkatan pendidikan di sekolah, khususnya SMP Negeri 1 Surabaya, pengaruhnya cukup besar karena pertama membawa kita untuk disiplin di dalam mempersiapkan diri, di dalam mengajar dengan administrasi pembelajaran yang kita sudah persiapkan sejak awal sebelum masuk ke dalam kelas untuk melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, bahwa RPP yang dipersiapkan itu juga akan semakin baik dengan langkah-langkah yang ada, sehingga pengelolaan kelasnya pun dengan baik, dan semua persiapan itu pun akan secara maksimal, sehingga pembelajaran dan juga pengelolaan kelas serta setiap kegiatan di dalam pembelajaran itu berlangsung dengan baik pula. Dan membuat di sekolah kita memiliki administrasi yang sudah bagus, administrasi pembelajarannya lengkap tanpa harus diperintahkan, tetapi kita sudah berusaha untuk mempersiapkan semuanya sehingga kita bisa juga bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain, karena dengan supervisi itu memberikan kita sebuah perubahan dan pembaruan di dalam manajemen sekolah yang ada. Nah, terakhir Pak, kira-kira pesan dan harapan Bapak yang ingin Bapak sampaikan kalau misalnya Bapak bertemu dengan pemerintahan, khususnya tentang sekolah ini Pak? Ya, khususnya yang pertama, jika saya diberikan kesempatan contoh ketemu dengan yang pemegang khususnya untuk membidangi bidang pendidikan, ya bila perlu kegiatan supervisi dalam khusus untuk yang ditangani oleh pengawas, ya setidak-tidaknya baik supervisi manajerial maupun akademik, ya setidak-tidaknya dalam satu semester itu bisa 2 kali, sehingga itu akan membawa kita untuk semakin membenahi berbagai kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan demi peningkatan mutu sekolah dan juga tantangan tentang perkembangan pendidikan yang ada. Yang pertama. Yang kedua, khusus berbagai kelengkapan administrasi dalam pembelajaran, tentunya kita di SMP 1 Surabaya untuk media pembelajarannya masih kurang, sehingga mungkin dari pihak pemerintah bisa membantu untuk penyediaan medianya, sehingga itu juga bisa kita gunakan. Contoh kami di SMP 1 karena dengan kurangnya infokus, sehingga ketika kita mau gunakan media pembelajaran dengan elektronik khususnya IT ya agak susah. Ya. Apalagi sekarang online juga. Ya. Dari hasil wawancara bersama dengan seorang bidang akademik sekaligus guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yakni Bapak Imison Namang, dapat kita simpulkan bahwa supervisi pendidikan bagi SMPN 1 Surabaya sangatlah berperan penting dalam pencapaian dan peningkatan mutu pendidikan sebagai motivasi dalam melakukan perbaikan demi perbaikan. Dengan harapan sekolah SMPN 1 Surabaya juga dapat bersaing dengan sekolah lainnya dan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan pendidikan, yakni siswa, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya, saya berharap sekolah benar-benar memperhatikan pengelolaan yang ada ataupun tidak adanya tim supervisi. Sekolah tetaplah berusaha memperbaiki dan memberikan yang terbaik kepada semua pihak, khususnya siswa, orang tua, dan masyarakat. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.